Oke. Nah, jadi untuk malam ini kita akan melanjutkan topik pembahasan yang di sebelumnya itu basic Kotlin, yang sekarang itu function. Di slide malam ini itu topik-topiknya ini, subtopiknya program Kotlin, semua hal yang memiliki nilai, hampir semua, lalu functionnya, compact function, lambda, filter list, dan summary. Nah, program di Kotlin. Nah, di sini karena tadi kan aku ada nanya apa sudah install IntelliJ atau belum. Jadi bisa masing-masing, atau kalau nggak mau ribet pakai IntelliJ bisa juga pakai Kotlin Playground supaya lebih ringan. Di sini bikin file, ada fungsi main, lalu meneruskan argumen, menggunakan argumen. Nah, ini tutorialnya. Itu new file class, sama kayak basic aja, bikin file baru, hello.kt. Lalu ini untuk bikin function main, fun main argumen. Ini opsional, tapi ini dalam contoh selanjutnya akan diberikan contoh penggunaan ini. Tapi ini cuma opsional aja yang argumen. Print line hello world. Untuk menjalankan, klik tombol play di sebelah sini. Saya contohkan di sini. Oke, ini fun main kan. Terus nah, fun main argumennya print line. Lalu kalau mau play, ini aku pakai Android Studio, tapi UI-nya sama aja dengan IntelliJ, karena aku belum install IntelliJ. Langsung play. Nah, nanti di sini muncul di terminal untuk outputnya. Oke, next. Itu membuat function main, meneruskan argumen. Nah, untuk meneruskan argumen sini, itu di tombol run edit configuration. Lalu kasih argumennya apa. Kalau Kotlin. Nah, jadi untuk argumen itu kan di sini kan tadi sudah meran kan. Kalau sudah meran di sini akan berubah jadi up kt. Lalu di sini edit configuration, klik ini ya, edit, pilih yang tadi, lalu di sini ada program argumen. Mungkin UI-nya beda, tapi cari aja yang namanya program argumen. Tulis tes argumen, apply. Oh ini cuma beda nama. Tes argumen, apply, lalu oke. Kita jalankan, jalannya lah sini, run. Bentar. Di sini lagi, cara ngambil argumennya itu diakses pakai array. Kan argumennya berbentuk array kan. Jadi arg, indeksnya 0. Karena indeks pertamanya yang diambil. Tadi yang dikasih itu cuma satu aja. Di run. Tes. Kenapa tadi tes? Nggak tes argumen. Karena kan tadi array kan.
array 0 itu tes, array 1 itu argumen. Jadi gitu. Ya, untuk contoh sederhana meneruskan argumen pada function main. Selanjutnya itu topik hampir semua memiliki nilai. Maksudnya ini maksudnya di sini itu semua hal yang ada di Kotlin yang expression apa itu mempunyai kembalian nilai, bahkan expressionnya if. Jadi misalnya variabel temperature sama dengan 20. Terus variabel is hot sama dengan if temperature lebih dari 40. True, else, false. Maksudnya ini if kalau terpenuhi langsung return true, else false. Jadi dia nih langsung mereturn. Jadi memiliki nilai dari apa, expression if tadi. Nilainya itu true, kalau terpenuhi false. Print line is hard. Jadi seperti itu. Nah, kadang nilai-nilainya itu juga namanya unit. Unit ini maksudnya itu misalnya suatu fungsi yang tidak mengembalikan nilai, atau bisa dibilang itu kayak function void untuk yang di C. Ini kan print line ini gak ada yang mengembalikan nilai kan, cuma ngeprint doang, gak mereturn. Jadi dia itu nilainya unit. Kalau dicontohkan seperti ini. Nah, ini nanti di print line langsung true, false. Terus misalnya temperaturnya ini print hello. Kotlin unit. Seperti itu. Kalau function yang tidak mereturn nilai dianggap unit. Ini konsep dasar aja sih. Next itu function. Function itu adalah blok kode untuk melakukan tugas tersendiri. Nah, terus lalu itu function itu untuk mencacah program yang besar menjadi modul-modul yang kecil. Terus mendeklarasikannya pakai fun, because Kotlin is fun. Nah, kalau di Python itu def kan, untuk function, untuk JavaScript itu function. Kalau Java itu nama returnnya void atau string. Kalau Kotlin ini fun aja tulisannya. Terus dapat mengambil argumen dengan nilai dinamai atau default. Nah, contohnya itu kayak gini. Fun, nama functionnya, kurung kurawa, kurung tutup buka, kurawal, ngapain aja di dalamnya, function body-nya. Manggilnya kurang lebih namanya ini, penampilan unit. Nah kan tadi ada kan namanya itu tipe data unit. Itu fungsi yang tidak mengembalikan nilai, atau cuma ngeprint doang, atau apa ini kayak dia tidak mereturn. Jadi kayak gini, fun tadi kalau nggak ada ini dan dia cuma print line doang, defaultnya ini unit. Nah seperti ini nih.
print hello, argumennya string. Lalu titik 2 kembaliannya, print line. Nah, kan tadi kan unit nih, tipe datanya ini opsional. Kalau nggak ditulis, nggak apa-apa, nggak error. Deklarasi jenis nilai. Jadi langsung aja ditulis print hello, langsung dihapus sih seperti ini. Dan hasilnya sama aja. Oke. Bentar ya. Lalu selanjutnya itu argumen pada function. Function ini memiliki argumen yang default parameternya. Terus yang mandatory atau yang nggak boleh kosong nilainya. Terus bisa dinamain. Contohnya itu kayak gini. Kan fun drive. Terus ini argumennya. Namanya kalau di Kotlin tuh nama fun ini kursor nih kelihatan nggak? Kelihatan bang. Nah, ini nama struktur penulisan function di Kotlin tuh fun spasi nama dalam kurungnya ini argumennya atau parameternya. Terus penulisannya itu namanya titik 2 tipenya apa sama dengan fast. Sama dengan ini gunanya untuk nilai default. Kalau nggak ada ditulis berarti dia nilai defaultnya nggak ada. Terus print line ini untuk ngambil variabel. Drive kalau dipanggil kosong berarti nilainya ini diambil yang default. Kalau drive habis itu dalamnya itu dikasih parameter string, kan ini cuma satu kan, berarti ini yang diambil, yang duluan diambil. Terus function juga dipanggil kalau argumennya dikasih nama, itu bisa juga. Ini berguna kalau misalnya ada satu atau ada dua argumen atau lebih. Misalnya speed kan, fast. Terus next ini ada car name, apa kayak itu. Jadi bisa aja nulis speed sama dengan bla bla bla, koma, car name sama dengan bla bla bla. Nanti dicontohin. Ya kayak gini deh. Lalu next itu ada parameter yang diperlukan, parameter yang mandatory. Karena tidak ada defaultnya. Jadi dia nulis langsung nama, tipe datanya apa. Jadi di Kotlin tuh titik 2 tipe data. Kayak di function juga sebelumnya. Titik 2 tipe data. Titik 2 tipe data. Titik 2 tipe datanya. Nama, titik 2 tipe data. Sih pola-pola penulisan di Kotlin. Terus ini juga function tuh bisa digabung kalau mau default, ada yang harus ada terisi, itu bisa digabung. Sini terus function itu nulisnya per urutan kayak gini. Ini string pertama itu string, false ini divided by Kemalham, underscore ini separatornya, argumen keempat itu kosong, berarti defaultnya true. Nah tadi kan ada disebut kan, kenapa manggil function pakai argumen kayak gini juga, padahal langsung ditulis bisa aja. Nanti dipakai kalau ada dua atau lebih. Kayak gini, misalnya divided, ini belum nih, masih belum ke sana. Ini, ya, ini langsung apa ya?
ini penulisan yang disarankan supaya bisa dibaca. Kalau yang ini nih, STR ini kan nggak tahu kan ini apa sebagai apa, jadi ditulis aja. Tapi opsional aja sini, hanya untuk menentukan yang dibutuhkan sebagai gaya penulisan yang baik lah. Oke, untuk function kita contohin ya, kan panjang banget ngomong dulu. Function, penulisan function tuh fun function one misalnya. Contoh yang pertama itu function kosong aja. Ini function void atau yang nggak mereturn nilai. Nah, tadi kan ada unit. Kalau di Kotlin tuh unit. Jadi tipenya unit defaultnya. Karena dia nggak mereturn. Di run sama aja. Next itu tadi parameter. Param 1 string param 2 3. Nah, nama apa argumen yang mempunyai nama. Jadi contohin dulu param 1, 2, 3. Nah, cara makainya nama fungsi langsung masukkan nilainya parameter 1, 2. Ini untuk yang default. Kalau di IntelliJ nanti kelihatan di ininya itu apa aja yang dimasukkan. Itu enaknya pakai DA. Parameter 1 itu ini, 2, 3. Itu cara apa penulisan simpelnya. Terus next itu default. Misalnya namanya kosong. Jadi nama titik 2 tipenya sama dengan default. Terus kalau dipanggil, oh iya, kira tulisannya kurang anu ya, kurang gede ya. Lupa biasanya appearance. Oh iya. Wah, anjing, mantap. Nah, gede kan? Nah, ini function untuk yang default tadi kan. Untuk default itu tulis aja sama dengan default value-nya. Kalau dipanggil kan cuma satu nih yang dikasih. Nanti nilai yang default diambil. Nah, sini default value. Next itu yang mandatory. Ya tadi ini kalau nggak ada default berarti mandatory. Kalau kosong dia error. Tuh. Next itu kalau misalnya wah nggak tahu urutannya nih. Misalnya mau parameter 1 duluan, habis itu parameter 3. Bisa. Caranya tulis aja. Koma param 3. Parameter 3
RAM 2. Ini yang apa ya? Yuk, apa nih? Oh, pantas kelebihan. Nah, ini misalnya pakai named argumen itu bisa dibalik-balik urutannya. Itu sih di Kotlin. Run. Function. Halo, parameter 2, 3. Bentar. Sini kayaknya. Oke, itu. Next. Function. Ya. Function yang compact. Penulisan Kotlin itu ada kelebihannya tadi kan pernah disebutkan. Penulisannya lebih simpel dari Java. Ya ini contohnya. Dia bisa nulis function langsung satu baris. Misalnya dia mereturnnya satu baris saja kan, kayak gini. int mereturn x kali 2. Bisa aja ditulis sama dengan x kali 2. Jadi ini function nama x titik 2 tipe data. Ya gitulah pola-polanya. Untuk versi rapat ini, versi compact bisa dipakai kalau functionnya itu cuma satu baris. Langsung x kali 2, jadi sama dengan aja. Kalau pakai IDE, langsung dikasih tahu itu bisa disingkat atau enggak. Ada apa ya? Intelligence itulah. Next itu lambda. Fungsi Kotlin itu bisa disimpan di variabel dan struktur data. Dan fungsi itu bisa diterusin di argumen. Tampilkan dari fungsi putarnya lebih tinggi. Anda dapat menggunakan fungsi baru untuk lebih. Ntar dicontohin deh. Susah maaf ya kalau baca. Ya, jadi gini. Kan tadi kan ada nyebut function itu bisa disimpan dalam variabel dan struktur data. Ini maksudnya lagi gini. File variabel kan sama dengan kurung, ini pakai kurung kurawal. Jadi ini functionnya, ini parameter, titik 2 tipenya, lalu set, pakai ada panah. Level, nah ini body functionnya, level bagi 2. Cara manggilnya langsung aja, water level, kayak function biasa. Water level, kurung, buka tutup, parameternya, untuk mengeksekusi code-nya. Nah, itu sintaksnya tuh kayak gitu. Tapi bisa juga dipindah, tadi kan parameternya itu, supaya ini, bukan deh. Ini sintaksnya untuk penulisan lainnya. Ya, jadi namanya, nama variabelnya, jenis nama variabelnya, jenis nama variabel atau nama fungsi returnnya. Jadi int, kayak tadi ini kan level bagi 2, dia mereturn 10. Kalau cuma mau print, tulisnya unit. Gitu. int, ini bodinya. Bodinya itu kayak tadi juga parameter, misalnya 2, level, koma, pakai baru panah. Ini berapa slide sih? Pertengahan nanti dicoba dicontohkan. Nah, ini high order function, mengambil fungsi sebagai parameter untuk, ini
dia mengambil fungsi sebagai parameternya. Ya kan biasanya function itu parameternya itu variabel. Ini function, parameternya itu function. Jadi contohnya kayak gini. Fun, namanya parameter pertama nih apa? Variabel. Terus parameter kedua function. Kan tadi kan dijelaskan penulisan lambda menyimpan function dalam variabel. Karena itu bisa dipas ke function dengan cara kayak gini. Namanya returnnya tipe lambda functionnya, terus dari dua itu leh. Ya itulah intinya bisa mempassing argumennya itu sebuah function. Contohnya kayak gini. Encode tadi ini kan apa lambda variabel enc1 itu ini. Terus kita manggil function encode. Terus bisa aja langsung encode abc inc. Menggunakan fungsi akan, nah ini bisa apa ya, memisahkan penerapan dari penggunaannya. Jadi kan apa ya, kalau functionnya itu dia ini variabel inputnya ke sini. Itu jelasinnya harus nanti lah nyoba. Terus next itu meneruskan resource function. Gunakan titik dua operator untuk meneruskan function yang dinamai sebagai argumen untuk function lain. Encode message. Oh, nemat argumen, nemat function, operator menggunakan function, manggil function. Input to uppercase. Ya, mungkin sampai sini dulu ya untuk yang penjelasannya. Kita coba lewat 6 menit, 6 menit ngomongnya. Tadi itu third level. Nah, contohnya gini. Variabel nama, kan function tuh kan bodinya ditutup pakai kurung kerawal. Jadi kalau lambda itu variabel sama dengan kurung kerawal. Terus manggilnya ini untuk yang unit. Kalau unit biasa, karena ini cuma memprint, jadi dia nggak return, langsung panggil aja bisa. Sampai function biasa. Bisa merem. Oh ya, nah ini. Terus, misalnya dia mau return int. Mereturn value. Kalau mereturn value, misalnya ada argumennya. Di setelah kurung kerawalnya ditulis nama parameternya. Misalnya param 1, tipenya int, integer, terus panah, literal panah, enter, bodinya untuk ngambil paramnya itu langsung aja param 1,
misalnya kali 3. Nah, untuk function Kotlin, misalnya dia nulis di paling terakhir ini auto return. Nah, defaultnya dulu. Auto return. Nah, di sini ada error, ini nggak bisa langsung dipanggil. Dimanggilnya itu print line. Lambda dalamnya 9. Emang ada ribet sih lambda. Nah, itu lambda. Tipe data lambda itu penulisannya dia ketik dia itu kalau returnnya int. Oh ini tipenya int tipe. Oh iya, aku juga bingung sebenarnya untuk urutannya. Jadi yang di kurung pertama ini itu parameternya. Terus di setelah panahnya ini itu kembaliannya, tipe returnnya. Jadi lambda itu kayak gitu tulisannya. Untuk penulisan tipenya ini default nggak perlu nggak apa juga. Itu lambda yang biasa kayak gini. Next itu sintaks jenis function kayak tadi. Ini eh, yang mau dimasukkan di dalam functionnya. Misalnya RAM 2. Nah, misalnya mau lebih dari satu, langsung aja koma, kayak nulis function biasa. Itu kalau manggilnya kayak function biasa. Terus next itu high order function. Ini tadi functionnya dimasukkan ke dalam function lagi. Satu. Terus form 2-nya ini sebuah lambda. Misalnya lambda ini. Nulisnya kalau function di dalam dimasukkan ke dalam function perlu dimasukkan juga tipenya kayak yang tadi. Kalau dua parameter berarti dua dalamnya. Panah, string. Terus dia misalnya dalamnya itu lambda ini int. Cara manggilnya
encode parameter 1 angka bebas, terus 2 itu functionnya itu. Nah, terus kalau function ya next itu tadi itu cara memasukkan function ke dalam function sebagai argumen. Terus apa mana menurut garis function namanya lambda. Bootstrap. Run reverse. Terus dia masukin sini encode message, ambil function encode yang baru, ini string aja. Kedua, salah. Encode 2. Nah, dia masukin function ini, terus jadinya seperti oh, fiturnya oh ya, mungkin satu baris saja langsung ke tadi tuh. Kalau IDE itu bisa di convert to expression body, jadi langsung dia ubah di satu baris doang kayak gini. Oke, Iran. Ya, berhasil. Karena emang return aja nih. Gak print line. Oh, print line. Walah, gak di print line. Nah, gitu. Sama aja sih. Dia masukin nama functionnya ini. Tapi di reverse, jadi function ini dipakai. Di sini, tadi parameternya itu
function ini, bukan lambda ini. Kalau mau yang dimasukkan itu sebuah function. Kalau misalnya function 1, berarti titik-titik function 1. Harus disesuaikan juga tipenya apa. Ini gitu sih. Kan tadi juga kan katanya bisa memasukkan function dalam satu argumen suatu function. Jadi ini tentang kalau mau masukin lambda langsung aja nama lambdanya ini. Nah, gitu. Kalau mau masukin lambda, kalau masukin nama function, namanya, tapi ada dua. Terus ada lagi, misalnya nggak ada functionnya nih, langsung aja kurung awal. Habis itu uh, parameternya apa? Ya, kayak gitulah intinya. Langsung kurung awal body functionnya dimasukkan ke dalam parameter bisa. Jadi ada macam-macam cara, mulai dari pakai sebagai lambda, sebagai function yang ada namanya kayak gini, atau langsung body functionnya. Tuh, misalnya ada yang nggak paham, langsung tanya aja. Ini emang ada ribet juga nyelesain jelasinnya. Soalnya ini sering kepake pas di Android. Jadi ya gitu lah, harus sering nyoba sih kalau mau paham. Nah, next itu, nah tadi kan kalau di Android IDE sering yuk. Nah, terus ini ada hijau-hijau nih. Ini cuma penulisannya aja sih supaya rapi. Kan katanya ini kan dapat tanpa, misalnya tadi kan mau langsung function body, tapi ini kok bacanya susah banget. Nah, bisa dipisah langsung ke luar kurungnya. Jadi kurung ini apa? Langsung parameter pertama, parameter kedua atau yang terakhir itu kan sebuah function nih. Langsung aja dikurungin lagi, tulis namanya. Jadi dipisah keluar supaya lebih mudah dibaca gitu. Tapi sama aja sih, cepat merannya juga kurang lebih aja, cuma penulisan gitu. Jadi kalau ada langsung nggak paham langsung tanya. Iya 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 iya. Next. Lambda ini memang berikutnya. Ini sudah ya, order. Langsung ke filter list, filter list. Jadi list di Kotlin itu bisa difilter, ada function defaultnya bawaannya. Contohnya kayak gini. Misalnya kita mau memfilter list ini yang warna merah, langsung difilter, dia ngambil semua yang include tulisan merah di dalamnya. Nah, caranya itu contohnya kayak gini. List di Kotlin tuh pakai gini kan, list of, terus titik filter, it lebih dari 0. It ini merujuk ke iterasi itemnya. Apabila itemnya lebih dari 0, maka ins ini apa yang nilainya jadi yang lebih dari 0 aja. Filter di iterasi nilai collection. It menurunkan nilai, ya ini sama. Atau ins filter n lebih. It ini bisa diganti juga pakai n. Atau mau diganti nama variabel bebas, mau n, item, it ini langsung default. List filter, list of.
ada nature, biologi, bird. Di filter kalau ada item B-nya, apa, di item indeks pertama itu include A sama dengan B. Jadi dia mau filter, diambil B. Ya itulah, mau filter dengan cepat. Lepas menggunakan tidaknya hasil tersebut lambat, hanya kita dapat pada keseluruhan. Jadi cukup pada paham. Operasi lambat lebih mahal, ini translate dari Indonesia susah ini memahaminya. Jadi ah ada filter jenis cepat dan lambat. Kalau evaluasi lambat itu bermanfaat kalau collectionnya besar. Kalau yang lambat, kalau yang cepat itu ya itulah intinya itu. Filter cepat, filter dimungkinkan lebih cepat ketika secara default daftar baru dibuat tiap kali Anda menggunakan filter instrumen. Pertama ada variabel instrumen, terus trigger variabel kedua. Variabel kedua ini list yang ada memenuhi filternya. Trigger preprint plus trigger. Ya seperti itu. Terlambat. Oh, sequence. Dapat menggunakan filter untuk memperlambat instrumen sequence filter it. Kemudian V filter A. Bedanya itulah itu. Urutan daftar untuk mengurutkan dalam suatu list. Ya. Urutan dapat dikembalikan di daftar menggunakan tulis. Oh, di filter. Oh, kalau filter lambat ini dia ngembaliinnya itu bukan langsung list. Makanya dibilang filtering secara lambat. Harus di diubah ke list dulu. Kalau filter cepat, otomatis dia mengembalikan nilai berupa list itu. Jadi kalau pakai filter lambat kan pakai sequence. Jadi filter ini masih belum berupa list. Jadi di return to list, lalu kalau mau pakai bisa langsung set itu. Nah, terus kalau mau mengubah tipe dari tipe mengubah list mau nilai atau tipenya itu pakai map. Map ini mengiterasi semua item dalam suatu list. Jadi number ini variable list kan, set of. Set ini salah satu tipe data untuk list collection di Kotlin. Kalau pakai list juga sama aja nih. Terus nama listnya titik map it kali 3. Jadi setiap itemnya ini 1 kali 3, 2 kali 3. Di return seperti ini. Itu flatten, mengambil data tunggal dari semua elemen koleksi yang divaluasi. Tunggal. Set 1, 2, 3. Oh, flatten ini kalau ada nested listnya. Kan list, dalamnya ada list set of, ada set, dalamnya ada lagi set, ada set. Jadi ada 3. Jadi kalau di print dia, coba aja langsung deh ya.
Hobi. Oh. Nah, ini kalau mau di print kan jadi nah, kalau di print langsung dia dianggap nested list. Kalau mau ngambil semua itemnya, pakai fungsi default dari collection pada Kotlin, yaitu titik flatten. Ya itu. Jadi semua dianggap satu level lah, flat rata. Wah sudah summary. Oke, tadi itu untuk function-function default dari tipe data pada Kotlin. Kalau list itu ada map, ada flatten, ada tulis untuk mengubah, filter. Nah, kita coba filter ya. Ini 933 jam. 5 menit deh nyoba-nyoba. 1, 2, 3. Coba pertama itu filter. Nah, kita filter bilangan yang print. Bilangan yang genap. Ya, ini untuk filter. Jadi it ini default ke item iterasinya. Sama aja sih semua lambda tadi juga bisa pakai it. btw. Lambda nanti deh laman dia bisa pakai init. Terus filter filter cepat. Tadi ini filter cepat langsung nge-return berbentuk list. Terus a sequence. Uh, result. Kalau di print lah tipenya dia masih belum berbentuk list. Filtering sequence. Jadi kalau mau print pakai to list. Nge-mapping. Misalnya list ini number kan, terus mau diubah, apa sih? Mau diubah setiap itemnya jadi kelipatan 2, dikali 2 semua. Dipakai map. Map ini juga bisa kalau mau
Oh. Di map ini dia mereturn setiap itemnya. Dan di sini contoh lainnya, misalnya mau mengubah list ini, kan listnya angka, terus ada rank number. Nah, dia mau mengubah ini listnya sebagai string, jadi map it to string. Jadi tipe datanya itu list of string yang awalnya list int. Nah, btw kalau yang mapping tipe data ke list lain tuh sering kepake itu untuk mapping. Jadi nggak perlu for in, habis itu ini empty list. String. Terus number set plus, daripada bikin loop manual pakai mapping aja. Itu ada di sejak oh karena ini empty list. Karena list ini tidak mutable. Number set, string number. Misalnya untuk nyoba IntelliJ, wow, tes sama aja atau beda. KTS, kayaknya sama aja deh, kayaknya sih ya. Bentar. Atau sama bang, terus minta pertontonan gimana? Inputan dari user. Oh, inputan user dari terminal. Function return sama gak ada, itu apa bedanya? Sama soalnya gak pakai return. Ya, nanya aja gak apa. Terus ya. Untuk KT dan KTS, aku juga nggak tahu. Ini aku nyari definisinya. KTS don't separate compilation. Oh, Kotlin script sama Kotlin. Itu sih. Tapi kita sering pakai yang KT sih ya. Gitu. KT, KTS, Kotlin script. Atau Bang Irfan ada bantu jawab. Nggak tahu juga nih. Terus ngambil input user dari terminal. Jarang make sih ya. Jadi nggak tahu juga user. Oke, sambil nunggu yang jawaban nomor 2. Yang ketiga itu function yang tidak ada return dan sama ada return. Itu kayak fungsi void sama yang lainnya itu. Kalau di bahasa C, void itu nggak ada mereturn nilai ya. Itu kan maksudnya.
Iya ya Kak, bener. Bingung aja Kak, Nah, soalnya tetap bisa jalan walaupun pakai retun atau enggak retun itu. atau maksudnya ini, Nah, yang eh, itu Kak. ah, Coba oh, 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 bisa nggak sih? Gue bisa. Ah, misalnya nggak ada returnnya kayak gini kan, tuh langsung diambil baris pertama. Enggak deh. Eh, ini. Nah, yang ini kan, nggak ada returnnya nih. iya ya itu Kak. Sama beda yang ada retunnya itu, fungsi retun tuh sebenarnya buat apa Kak? Pengaruh nggak kalau misalnya nanti ke depannya atau apakah? Soalnya ada di recording tuh kayak penting banget itu nah retunnya itu. Oke, ini sih nggak ada bedanya sih. Ini kalau yang misalnya, oh, ah, oh enggak bisa. Bisa ternyata. Oh, oh ini emang nggak bisa. Kira bisa. Anu ini kalau ada ujung ini, berarti dia harus ada tulisan retur. Kalau nggak ada, berarti dia tipenya unit atau void kayak di C. Jadi dia cuma mengubah nilai, mengubah nilainya lah gitu. Uh, ini kan param kali dua, berarti dia ngembaliin nilai INT. Terus kalau misalnya nggak ada kayak gini, nah ini jadi void atau unit. Dia cuma ngali doang, nggak apa ya, nggak ngembaliin nilai. Itu deh. Atau cuma print line. Nah, ngeprint doang. Di tipenya tuh, kalau penasaran tipenya di hover aja. Ini ya unit. Ini returnnya string. Terjawab ya? Oh iya, ya ada aman Kak aman. Gitu sih. Kalau mau return, kalau ini sudah jelas, ini bisa dihapus sih nggak apa-apa. Nggak bisa kalau yang kayak gini. Kalau kayak gini, nah, nah ini nih opsional aja ini. Otomatis dia, bisa nggak sih? Ini tadi Pian nyobanya di Android Studio lah Kak lah. Hmm. Tapi sama aja, Sama kayak aja. IntelliJ. Soalnya Android Studio basically IntelliJ yang dimodifikasi. Mm-mm. Nah, Nanti kalau return tuh wajib. Nah, ya gitulah. Wajib. Kalau unit baru opsional. Tuh, ntar di Android apa IDE-nya juga diperingatin. Nah, ya coba-coba aja ntar pamai ya nanti sendiri. dicoba lagi. Siap Kak, makasih. Input user, nggak pernah nyoba sih. Soalnya jarang kepake input di terminal. Soalnya ada yang pakai Kotlin di competitive programming baru kepake. Ntar cari caranya. Input. Oh, oke. Okay.
enter text. Ada ulun lihat di petani kode tuh kayak pakai Redline atau apa itu. Ulun Nah, cobain malah ya readline. itu. Ya Redline. Nah itu. Ah, bisa. Ah, kayak gini nih. Kalau mau ngerit apa baris input readline, nggak pernah make sih. Kotlin-nya nggak sampai ke situ. Kalau Android jarang pakai sampai situ. Oh Android Android kurang makai itulah kak lah. Kayaknya sih. Oke, Redline. intinya kalau return ada nilai yang dikembalikan. Nah, tuh. Ya, intinya ada kembaliannya ya. Kayak fungsi void sama fungsi apa non void pakai kalau dicek kalau di Java kan nulis functionnya tuh sering nama kembaliannya nama paramnya lupa udah ini ya kayak gitulah kalau Java ke function di Kotlin tuh param nama tipe datanya tuh belakangan dipisah sama titik dua function sama variabel bentuknya kurang lebih aja titik dua titik dua tipe tuh oke aduh sudah 9:46 oh no aduh mana tadi Aman kak. rangkuman jadi bikin function main terus argumennya nilai expression default bla 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 kode meringkas function supaya compact dan mudah dibaca terus high order function sama lambda ini kalau kalau ada yang ngambil kelas Kotlin di coding terus ada kebingungan pas materi ini bisa ya nanti tanya-tanya di Discord saya jawab terus filter oke next itu ada quiz kita mabar quiz ambil Kotlin nah ini Kotlab yang tadi kalau mau praktek sudah dibahas di sini yang di slide tadi nanti slide-nya juga di share next ini untuk functionnya buat function nah ini lebih detail lagi nih when return nah ini kan tadi ada ini gaya penulisan aja sih kenapa return habis itu when kan di sini awalnya when variabelnya di return jadi di Kotlin bisa disingkat penulisannya karena tadi yang topik hampir semua memiliki nilai. Jadi if juga termasuk, when juga termasuk. Jadi bisa di return langsung. Return day. Nah, yang di return tuh nilai setelah panahnya ini. Flag, bla bla bla. Default function. Ini tadi filter. Filter di list. Filter itu salah satu function bawaan dari collection Kotlin. List. Compare eager and lazy filter. Tadi di Siti. Oh iya,
kelas Udacity ada juga tuh. Pernah oh, Sherling bisa juga tuh. Sherlingen, summary, string template. Ini kalau mau string template, high order. Ini untuk materi lebih detail, lambda sama high order. Wis. Wah, what? Ini doang. Tidak. Tidak. Punya ulun nggak ada. Aduh, Punya ini susah ulun jawabannya nih. kalau nggak ke pathway ke ini. Apa? Ada soalnya nih 5 buting. Mau lihat kah? Kalau tidak, berarti ada jawaban lain. Oh, ada lanjutannya. Kalau iya, apanya? Oh, kayaknya kalau Berarti iya nggak keluar deh. di atas ya. Tadi kan itu sudah nyoba kan, berarti ada activity-nya. Ya. Weh. Coba tidak. Nah, kalau Indah kalau tidak di anunya. A. Ada. Loh. Salah. Loh. Kok punya What? berarti harus digawi anunya kelasnya. Lu langsung masuk ke itunya loh, masuk ke kuisnya loh. Quiz. Kalau langsung masuk ke kuisnya nggak bisa. Anda harus menjawab minimal. Kembali ke jalur. Nah, Ya, itu coba untuk quiz hari ini. Screen. Oke, kita share screen guys. Sebelumnya kalau ada teman-teman yang dari machine learning, jadi belum tadi di luar kota makanya nggak bisa hadir, mohon maaf. Nah, fungsi Kotlin yang dibuat Wih, ada. Ya. following Jawab. by keyword fun. Siapa? Fun. Nah, yang kedua apa? What is the default return type of any function defined in Kotlin? Tadi baru dibahas. Unit. Nah, unit. Oke. Ubah. The function to print a line in Kotlin is Print apa itu yang atas, Bang? Atas. println lah, pakai ln. Gila. Ya, The when statement in Kotlin is similar to which statement in other programming language? Ayo, when itu seperti apa? when itu yang case-nya lebih dari 2. Apa jadinya? Kalau Percabangan yang lebih dari 2. condition-nya lebih dari 2. Gila. Nah, apa ya? switch Iya. kah, Bang? Ayo apa? Wah, If, apa tadi? break, switch, continue. Switch. Oke. Harus What salah. are lambdas in Kotlin? Oh, sampai sini Lambda. mereka bahas tentang lambda. Nah, tuh. Wah, belum paham. Nah, tuh. Ini apa nih? Lambda tadi kan intinya mendeklar function dalam tipe data. Pendeknya itu lambda tuh itu sih. Ya, dia ekspresi yang nggak perlu pakai fungsi. Jadi fungsinya langsung diambil dari lambdanya. Kita submit lah. Dan Ini ada yang ngambil kelas Kotlin decoding. Ulun lagi ngerjain yang di decoding, Bang. Tapi mandek bentar. oh, santai aja, masih ada sebulan. Ampun, ulunnya seminggu aja gitu. Oke. Ardi ada lagi ke tambahan Ardi? Apa ya? Tadi sudah. Anu Bang, kita tadi mulainya jam berapa? 20.30 kah? Iyalah. Ini siapa membaliknya? Balik apa? Ampun, ulun terbalik ada sih? Balik. Hah? Ya, mana?
Nah, berarti kan Nggak. dilihat dari wadah ulun tuh balik. Enggak, anu. Android Studioku masih full screen. Oh, Android Studio. Biasanya ESC kan udah mau lah. F11. Windows. Apa ya? Terus, ya lah, nantilah teman. Ya itu aja ya. Di Next itu bahas kelas. Jadi Kotlin itu ada sama kayak Java, PBO. Dia ada konsep kelas juga. Kedepannya itu bahas kelas dan objek. Kalau mau, iya nggak bisa ya, anu ya. Atau kelasnya kita ini membuild aplikasi pertama, kayaknya ada kelas. Bisa ya sih. kalau Itulah kelas intinya yang baru ada. tuh rasanya habis yang dasar anu tuh langsung anu lah. Oh ya, ada yang ngerjain anu lah, yang di ini Kotlin basicnya Android developer. Yang disebutkan pertama. Yang itu Kak Bang, ulun ada nyoba itu sampai Android, udah main Android tapi yang masih bikin aplikasi dadu tuh Bang. Dadu, ya Dash Roller itu kan. Iya, Dash Roller. Tapi kagak paham, ngetik doang. Iya. Nggak paham banget. Sini. Bisa jadi coba di situ. Materinya lebih terupdate sih kalau yang itu. Ayo ulun merestart dulu nih, kenapa nih layaran ulun ya? Kocak lalu Terus sih, kayak green screen gitu. Ada green screen. Ntar. nah ini pengembangan aplikasi Android berbasis Kotlin. Mulai. Weh, ini lain, udah City. Oh ya ini. Android Kotlin developer. Mana linknya? Yang dapat badge gitu. Itulah. Lupa saya. Nah ini kan Dash Roller, habis itu Cupcake. Ini pertama ini bahas basic Kotlin. Ini lebih cepat passing soalnya kayak Kotlinnya dipisah juga. Bisa aja dikerjain, ada yang mau ngerjain, misalnya bingung, tanyain aja. Misalnya, itu sih, udah sih, sudah jam 10.00. Kemarin sampai jam berapa? Yang, ya, berarti lepas. Ada pertanyaan? Itu Kak, next week kita berarti itu belajar kelas ya? Ya, intinya ada belajar kelas. Nggak tahu mau disempil yang nextnya lagi. Tapi pada rencananya mau speedrun function. Sekalinya panjang. The hell. Soalnya jelasinnya tuh susah kalau nggak nyoba. Itu sih intinya. Nextnya tuh ada bahas kelas dan objek. Iya Kak, siap Kak. Aman nih. Yang lain. 10.02 kalau nggak ada. Ini link PPT. Sudah sih. Nanti ya sekian untuk
pembahasan malam ini study jam Android, membahas Kotlin function. Apabila dari penjelasan tadi yang kurang, mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan juga. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan Waalaikumsalam. kita akan melanjutkan aktivitas masing-masing. Ya, Itu link Mas PPT Yonatan. ntar di-share di WA dan Discord. Terima kasih Bang. Sama link yang ini nih juga nih. Udah pada cabut. Makasih Bang, turu Bang. Turu. Besok Senin, Iya. besok mulung. Senin lah. Istirahat lah, have fun. Ya Kak. Kuliah. Oke. Halo Izin live, Ferry. Bang. Yo, silakan. Dadah. Iya, off aja. Halo Ferry.